Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Oktavia Nursakti dari jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang spektrofotometer UV-Vis. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri UV-Vis. Terdapat 3 hal yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu, ada definisi spektrofotometer UV-Vis. Yang kedua, ada prinsip spektrofotometer UV-Vis. Dan yang ketiga itu ada bagian-bagian spektrofotometer UV-Vis. Pada umumnya, spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Setiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu pada senyawa atau warna yang terbentuk. Untuk spektrofotometer UV-Vis, yaitu pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet dan sinar tampak oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau visible atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksesi berenergi lebih rendah lagi. Kemudian ada prinsip spektrofotometer UV-Vis. Prinsip dasar spektrofotoskopi UV-Vis adalah terjadinya transisi elektronik yang disebabkan penyerapan sinar UV-Vis yang mampu mengeksitasi elektron ke orbital kosong atau ke tingkat energi orbital yang lebih tinggi. Umumnya, transisi yang paling memungkinkan adalah transisi yang pada tingkat tertinggi atau disebut dengan HOMO ke orbital molekul yang kosong pada tingkat terendah atau LUMO. Nah, pada sebagian besar molekul, orbital molekul terisi pada tingkat terendah adalah orbital sigma yang berhubungan dengan ikatan bonding. Sedangkan orbital pi berada pada tingkat yang lebih tinggi. Orbital yang tidak berikatan atau non-bonding yang mengandung elektron-elektron yang belum berpasangan berada pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Pergeseran pada rentang panjang gelombang UV-Vis terbagi menjadi 2, yang umumnya biasa digunakan dalam menentukan energi celah pita suatu material seperti semikonduktor. Nah, yang pertama itu pergeseran merah atau redshift yang terjadi menuju ke panjang gelombang yang lebih besar atau tingkat energi yang lebih rendah. Kedua, pergeseran biru atau blue shift yang terjadi menuju ke panjang gelombang yang lebih rendah atau tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada single beam dan yang kedua itu ada double beam. Nah, dapat dilihat dalam video, tahapan-tahapan single beam itu seperti ini. Yang pertama ada sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini terdapat 2 buah lampu. Yang pertama lampu UV dan yang kedua itu lampu visible. Nah, kedua lampu tersebut itu sifatnya memancarkan cahaya polikromatis. Nah, kemudian di sini ada monokromator. Nah, monokromator adalah alat yang akan memecah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis dengan komponen panjang gelombang tertentu. Nah, bagian-bagian dari monokromator yang pertama ada prisma. Nah, prisma ini akan mendispersikan radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis. Nah, kemudian setelah prisma ini ada celah optis. Nah, celah optis ini digunakan untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diharapkan dari sumber radiasi. Apabila cahaya berada pada posisi yang tepat, maka radiasi akan dirotasikan melalui prisma, sehingga diperoleh panjang gelombang yang diharapkan. Nah, kemudian setelah alat monokromator itu ada sel sampel atau wadah sampel. Nah, kebanyakan spektrofotometri melibatkan larutan. Dan kebanyakan wadah sampel adalah sel yang menaruh cairan ke dalam berkas cahaya spektrofotometer.
Nah, sel itu haruslah meneruskan energi cahaya dalam daerah spektral yang diminati. Jadi, sel kaca melayani daerah tampak dan sel kuarsa atau kaca silika tinggi istimewa untuk daerah ultraviolet. Tabung-tabung semacam itu diletakkan secara reproducible dengan membubuhkan tanda pada salah satu sisi tabung, dan tanda ini selalu tetap arahnya tiap kali ditaruh dalam instrumen. Nah, sel-sel lebih baik bila permukaannya itu datar. Sel-sel harus diisi sedemikian rupa sehingga berkas cahaya menembus larutan, dengan meniskus terletak seluruhnya di atas berkas. Nah, umumnya sel-sel ditahan pada posisinya dengan desain kinematik dari pemegangnya atau dengan jepitan berpegas yang memastikan bahwa posisi tabung dalam ruang sel atau dari instrumen itu responsibel. Nah, kemudian ada bagian-bagian spektrofotometer UV Peace atau double beam. Nah, dalam double beam itu terdapat dua buah lampu. Yang pertama itu ada lampu tungsten lamp. Tungsten lamp itu adalah lampu ini digunakan untuk mengukur sampel pada daerah tampak. Bentuk lampu ini mirip dengan bola lampu pijar biasa, memiliki panjang gelombang antara 350 sampai dengan 2200 nanometer. Spektrum radiasinya berupa garis lengkung, umumnya memiliki waktu 1000 jam pemakaian. Nah, kemudian di sini ada deuterium lampu. Ini dipakai pada panjang gelombang 190 sampai 380 nanometer. Spektrum energi radiasinya lurus dan digunakan untuk mengukur sampel yang terletak pada daerah UV dan memiliki waktu 500 jam pemakaian. Kemudian di sini ada filter. Nah, filter ini berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya yang diteruskan itu merupakan cahaya berwarna yang sesuai dengan panjang gelombang yang dipilih. Nah, kemudian cahaya itu akan menembus ke split, lalu terdapat prisma atau segitiga. Nah, prisma ini berguna untuk memecah cahaya berikutnya. Ada split lagi yang dapat bergerak secara otomatis. Nah, gabungan antara split dengan split itu disebut dengan monokromator. Nah, perbedaan double beam dan single beam itu terdapat pada analisa. Nah, untuk single beam itu sampel dan reference harus diukur satu-satu atau secara bergantian. Nah, untuk double beam itu bisa dianalisa secara bersamaan antara reference dengan sampel. Nah, kemudian setelah itu kemudian ada detektor. Nah, detektor ini fungsinya untuk menangkap sinar yang diteruskan oleh larutan. Kemudian sinar diubah menjadi sinyal listrik oleh amplifier dan dalam recorder dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka pada komputer. Nah, detektor dapat memberikan respons terhadap radiasi pada berbagai panjang gelombang. Ada beberapa cara untuk mendeteksi substansi yang telah melewati kolom. Metode umum yang mudah dipakai untuk menjelaskan yaitu penggunaan serapan ultraviolet. Jumlah cahaya yang diserap akan bergantung pada jumlah senyawa tertentu yang melewati melalui berkas pada waktu itu. Nah, jadi kemudian ada readout. Nah, readout ini adalah sistem baca yang memperagakan besarnya isyarat listrik, menyatakan dalam bentuk persen transmitan maupun absorban. Nah, jadi kesimpulan dari bagian-bagian spektrofotometer UV Peace ini adalah cahaya yang berasal dari lampu yang bersifat polikromatis itu diteruskan melalui lensa menuju ke monokromator pada spektrofotometer dan filter cahaya pada fotometer.
Monokromator kemudian akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis atau tunggal. Nah, berkas-berkas cahaya ini dengan panjang gelombang tertentu kemudian akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu juga. Oleh karena itu, terdapat cahaya yang diserap atau diabsorpsi dan ada pula yang dilewatkan. Nah, cahaya yang dilewatkan inilah yang kemudian diterima oleh detektor. Detektor kemudian akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam sampel, sehingga akan ketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif. Nah, kemudian di sini ada contoh jurnal yang menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Golongan Alkaloid dari Rimpang Lengkuas Merah yang disusun oleh Muhammad Untoro, Eni Fahriyah, dan Dewi Kusrini di Universitas Diponegoro. Dapat dilihat dalam video, ini merupakan grafik hasil spektrofotometer UV-Vis. Nah, terdapat dua garis. Yang pertama itu garis horizontal. Garis horizontal ini itu menunjukkan panjang gelombang, dan garis vertikal ini menunjukkan absorban. Nah, puncak paling tertinggi di dalam grafik itu merupakan panjang gelombang maksimal. Nah, pada penelitian ini, panjang gelombang yang dianalisis yaitu dari 250 sampai dengan 400 nanometer. Nah, hasil dari penggunaan spektrofotometer UV-Vis ini adalah rimpang lengkuas merah yang telah menjadi simplisia kering kemudian dilakukan uji fitokimia. Berdasarkan uji fitokimia, diketahui bahwa rimpang lengkuas merah itu mengandung senyawa golongan alkaloid. Kemudian dilakukan ekstraksi. Nah, setelah diekstraksi itu dilakukan, kemudian diisolasi alkaloid totalnya dari ekstrak etanol. Selanjutnya diuji pemisahan dengan kromatografi KLT yang menghasilkan beberapa warna noda. Nah, kemudian ekstrak alkaloid total itu dilakukan pemisahan dengan metode kromatografi kolom. Nah, setelah mendapatkan beberapa fraksi, kemudian ada satu fraksi yang terbanyak dan kemudian dilanjutkan di pemisahan KLT. Dihasilkan 3 hasil KLT. Nah, salah satu isolat alkaloid yang didapat kemudian dianalisa dengan spektrofotometer UV-Vis. Nah, dari spektrum yang dapat dilihat, panjang gelombang maksimumnya itu terdapat pada 338 nanometer pada bagian ini. Nah, rimpang lengkuas merah itu yang telah menjadi simplisia kering kemudian dilakukan uji fitokimia. Nah, berdasarkan uji fitokimia itu diketahui bahwa rimpang lengkuas merah itu mengandung senyawa golongan alkaloid. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil atau sumber yang saya gunakan untuk pembuatan PowerPoint dan video. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.